Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan cahaya hidayah di tengah kegelapan hati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang kekasih ilahi yang menjadi wasilah bagi tersingkapnya rahasia-rahasia ketuhanan. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa sebenarnya yang terjadi ketika Allah menampakkan dirinya secara tajalli? Apa makna spiritual di balik peristiwa Musa alaihissalam di Bukit Tursina menurut para sufi dan arif billah? Mari kita simak dengan hati yang khusyuk dan jiwa yang terbuka. Semoga kita diberi pemahaman yang halus dan dalam perjalanan ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah tajalli pada gunung atau bukit bukanlah berarti Allah menampakkah dirinya mengambil tempat pada bukit. Allah yang Maha Esa, Maha Meliputi, mustahil baginya menempati ruang dan tempat dalam keadaan insidentil atau permanen. Sayyidina Ali karamallahu wajahu berkata, "Laisa lahu makanun wala zamanun fa khalaqal makana waz zaman." Allah tidak bertempat, dialah yang menciptakan waktu dan tempat. Aiqazul himam. Pengertian tajalli menurut pandangan sufi atau arif billah adalah Dia, Allah, menampakkan dirinya sendiri tanpa adanya yang lain dari Dia dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, nurnya yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu dan satupun yang seumpama atau menyamainya. Tiada pena yang dapat melukiskan dan tak ada kata yang dapat diucapkan. Tak ada pula huruf yang dapat dirangkai. Tajalli Allah pada Bukit Tursina merupakan isyarat bahwa Allah bisa saja bertajalli kepada benda apapun juga, lebih-lebih kepada para rasul nabi-nabi dan para walinya, atau kepada siapapun yang Ia kehendaki. Apabila Allah tajalli pada hambanya yang Ia kasihi, maka Allah akui bahwa tangan, kaki, mata, telinga, hati, dan seluruhnya yang ada pada diri si hamba adalah tangan dan kakinya Allah Ta'ala. Banyak hadis yang merupakan dalil dan keterangan yang menguatkan hal itu. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobrani dari Abi Umamah dalam kitab Al-Kabir. "Hambaku yang selalu merasa dekat kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan nawafil, sunnah, sehingga aku mencintainya. Akulah yang jadi pendengarannya, yang dengan itu ia mendengar. Akulah yang jadi matanya, yang dengan itu dia melihat. Aku yang menjadi lidahnya, yang dengan itu ia berbicara. Aku pula yang menjadi hatinya, yang dengan itu ia bercita-cita. Bila ia meminta memohon kepadaku, aku perkenankan doanya. Dan bila ia meminta tolong kepadaku, aku tolong dia. Aku amat suka kepada hambaku yang mempersembahkan ibadahnya kepadaku dengan penuh keikhlasan." Riwayat Tobrani dari Umamah radhiyallahu anhu. Untuk mencapai tajalli, dilaluilah beberapa lembah dan jurang. Perjuangan demi perjuangan, kesungguhan dan ketekunan. Jurang fana, fanaul fana, fana fillah, wa baqabillah. Pada teori lain diistilahkan takhalli, tahalli, seterusnya sampai tajalli. Takhalli berarti pengosongan dari segala sifat yang tercela, kemudian menghiasi diri dengan sifat yang terpuji, disebut tahalli. Pengosongan pikiran dan hati dari segala macam persoalan duniawi, dan menghiasinya hanya semata-mata zikirullah. Pengosongan dalam arti fana segala yang fana. Hati dan pikir itu pun fana, lalu terasa kemanisan, keindahan yang tiada tara. Istilah menyebutnya rasa yang tiada berasa. Semua sudah terbentang, semua sudah jelas, semua sudah nyata, maka itulah mukasyafah. Disitulah tajalli keesaan, laksana Musa yang sedang pingsan dan gunung yang hancur berantakan. Musa alaihissalam tidak mampu untuk bicara. Mana Musa, mana gunung, mana Tuhan.
Akhirnya seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid, hakikat tauhid sebenar-benarnya tauhid, tiada lagi tanya, kenapa dan bagaimana. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu hilang, sirna hancur tiada arti, kecuali wajahnya, zatnya. Al-Qasas ayat 88. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua pasti lenyap, sirna. Sedang yang kekal abadi, hanya wajah Tuhanmu yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman ayat 26-27. Ma indakum yanfadu, wa ma indallahi baqin. Apa yang ada padamu akan hancur, dan apa yang ada pada Allah kekal abadi. Disinilah makna hancurnya gunung dan pingsannya Musa alaihissalam. Seorang yang berjiwa sufi, bila merenungkan ayat ini, Al-A'raf ayat 143, akan terenyuh hatinya tapi bahagia, bermanik-manik air matanya. Suaranya lirih, betapa bahagianya engkau wahai gunung, betapa besarnya engkau, betapa kerasnya engkau, betapa pula tegarnya engkau, wahai gunung batu. Namun engkau rela menerima kehancuran, kefanaan, kesirnaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di kefanaanmu kau rasakan keindahan dan kenikmatan yang tiada tara. Kapankah aku dapat merasakan sebagai apa yang engkau rasakan itu, wahai gunung? Merenungi Turusin, si bukit Sinai. Firman Allah, Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Demi tin, zaitun, dan orang-orang Tursin, dan demi negeri yang aman ini. Diriwayatkan, orang di kala Musa alaihissalam menceritakan kepada pengikut beliau bahwa beliau akan lakukan dialog dengan Tuhan di daerah perbukitan. Lalu masing-masing gunung dan bukit menawarkan dirinya untuk tempat pertemuan agung dan dialog tingkat maha tinggi itu. Masing-masing menunjukkan penampilan bergengsi, seraya berkata, "Akulah gunung terbaik dan paling baik. Akulah bukit terindah untuk dipandang. Akulah yang paling kukuh dan paling tegar di antara jajaran gunung dan bukit di wilayah ini." Musa alaihissalam diam 1000 bahasa, sambil memandang dengan penuh perhatian, mengitari dan menyimak suara dan kata. Terlihat oleh beliau, hanya ada sebuah bukit yang tidak mengeluarkan sepatah kata jua pun. Itulah si bukit Sinai, Tursin. Nabi Musa alaihissalam mendatangi si bukit itu seraya bertanya, "Wahai bukit, kenapa tiada kata dan suaramu seperti temanmu yang lain?" Bukit itu menjawab, "Wahai Tuanku, aku mengaku bahwa engkau adalah utusan Allah. Aku pun malu untuk bicara. Aku pun merasa kerendahan diriku di hadapan Allah. Namun demikian, jika sekiranya Allah berkenan, aku tentu menyampaikan puji syukurku yang tiada terhingga kehadirannya Azza wa Jalla." Akhirnya, si Tursin ini jualah yang mendapat anugerah, si bukit yang tiada kesombongan, tanpa mengagung-agungkan dirinya, si bukit yang merasa kefanaan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, bukit yang mendapatkan kehormatan, dicantumkan namanya di dalam Al-Quran. Adakah makna tersembunyi di balik pengertian bukit yang bernama Tursin? Adakah hal-hal yang metaforis dari kenyataan yang terjadi sebenarnya? Bukankah Al-Quran penuh dengan amsal dan ibarat? Salahkah bila ada yang hendak berimajinasi, merenungkan makna hakiki atas bukit yang berbahagia itu, sepanjang tidak menyalahi dan bertentangan dengan itikat keimanan yang hak dan benar? Di dalam diri ini menjawab, tidak. Ini imajiner, bukan tafsir yang mempunyai kekuatan arti hukum dan hujah. Dalam surah At-Tin, Allah bersumpah atas nama makhluknya, 3 benda yang ditonjolkan, tin, zaitun, tursin, yang dibawa dengan
waw lil qasam, huruf waw untuk kata sumpah. Sebagian ulama tafsir menyebutnya waw lit tanbih, waw untuk diperhatikan. Buah tin bila diperas, berintikan minyak sebagai bahan pokok minyak wangi. Demikian pula buah zaitun bila diperas, berintikan sari minyak untuk bahan makanan. Kaji di kampung sering diketengahkan sebuah perumpamaan. Sebiji buah kelapa tempurung adalah syariat. Daging kelapa adalah torikat. Bila diparut lalu diperas menjadi santan, ialah hakikat. Santan dimasak jadi minyak, ialah makrifat. Bukit Tursin, sebuah bukit di padang pasir. Dari segi bahasa, nama bukit berarti puncak Sin. Tur artinya puncak, dan Sin adalah Sin. Siapakah Sin? Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin, wahai Sin, demi Quran yang penuh hikmat, sesungguhnya engkau, wahai Sin, adalah salah seorang Rasul. Seorang Rasul yang menerima Al-Quran adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka panggilan wahai Sin berarti wahai Muhammad. Lalu apa makna yang sebenarnya Allah tajalli di puncak Sin? Bukankah nama Muhammad sudah tertulis di pintu gerbang Aras? Bukankah Nabi Adam memohon ampun dengan wasilah Muhammad? Bukankah Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, andai kata aku hidup di zaman Muhammad, aku bersedia jadi pengikutnya." Bukankah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, alam yang lalu, kini, dan yang akan datang, madi wal hadir wal mustaqbal. Masya Allah, betapa mulianya Muhammad di sisi Allah. Tanpa Muhammad tak akan ada rahmat yang dirasakan oleh alam dan isinya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan engkau, hai Muhammad, tidak kujadikan semua ini. Tidak heran bila Ibnu Arabi berkata, dia awal kejadian, dia pula akhir kenabian. Muhammad bukan Tuhan, bukan pula penjelmaan Tuhan. Dia makhluk yang diciptakan. Tetapi dia awal kejadian. Awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Yang mula-mula diciptakan adalah nur nabimu, hai Jabir. Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta dan segala isinya. Rahmat selalu ada di mana-mana, waktu lalu, kini, dan akan datang. Rahmat datang dari sifat rahmaniyah dan rahimiyah Allah Ta'ala. Sifat tidak berpisah dengan zat. Di puncak Sin, di saripatinya tin dan zaitun, di saripatinya kelapa, itulah dia Baladil Amin, negeri yang aman sentosa. Adakah negeri di muka bumi ini yang benar-benar aman dalam arti hakiki? Tidak. Tak pernah ada kedamaian hakiki di muka bumi ini. Lalu di mana? Di sana bukan tempat, di sana bukan ruang, tetapi itulah Baladil Amin. Itulah dia hidrat ketuhanan. Inda malikin jabbarin. Di sisi Allah Maha Raja di Raja, Maha Gagah Perkasa. Seuntai bait syair yang terasa amat berkesan. Salatu wa salamun yambaghilah. Salawat dan salam yang sepantasnya baginya, Rasulullah. Maksudnya adalah salawat dan salam yang layak dan pantas bagi kedudukan Rasulullah yang luhur dan agung. Ini bukan sekedar lafaz, tapi ekspresi cinta dan pengagungan ruhani. Insanun mafi muhin laula kadzalik li'anna nuruhu sati'. Tidak akan ada makhluk yang berakal, insan, jika bukan karena itu, karena cahayanya Rasulullah yang bersinar terang. Ini merujuk pada makom Nur Muhammad, cahaya primordial Rasulullah yang menurut ajaran para sufi, terutama Ibnu Arabi dan para pengikutnya, merupakan asal mula penciptaan. Semua yang ada
berasal dari Nur Muhammad. Tanpa beliau, tidak ada makhluk yang bernama insan. Fa'innahu mansya'u mabda'u syai'i minhu khuliq. Sesungguhnya beliaulah asal muasal permulaan segala sesuatu. Dari beliau diciptakan semuanya. Ini mempertegas keyakinan sufi tentang al-hakikat al-Muhammadiyah, hakikat ruhani Rasulullah yang menjadi titik mula tajalli, manifestasi Allah dalam semesta penciptaan. Segala sesuatu berasal dari pancaran nur beliau. Afnaitu fi nurihil mu'addam. Aku leburan dalam cahayanya yang agung. Di sini si penyair menggambarkan keadaan fana fi Rasul, tenggelam dalam cinta dan ma'rifat kepada Rasul, hingga dirinya tak melihat selain beliau sebagai perantara tajalli ilahi. Thumma gariktu bihi fi ahadiyatik. Lalu aku tenggelam dengannya, dengan Rasul, dalam keesaanmu, ya Allah. Setelah fana fi Rasul, seorang salik, penempuh jalan spiritual, akan tenggelam dalam fana fi Allah, mengalami kesatuan eksistensial dengan Tuhan. Keesaan, ahadiyah, adalah tingkatan tauhid tertinggi di mana tidak ada selain Allah. Bisirrika ilahiyya dal kiram. Dengan rahasiamu, wahai Tuhanku, wahai Zat yang maha mulia. Ini adalah pengakuan bahwa semua perjalanan ruhani, peniadaan diri, pencapaian ma'rifat, semua terjadi bisirrika, dengan izin dan rahasia Allah yang hanya Dia sendiri yang mengetahuinya. Tak bisa dicapai kecuali lewat anugerah ilahi. Bila kaulin wala harfin ma'al ishq, tanpa kata dan huruf, hanya dengan cinta. Tingkatan tertinggi makrifat tidak bisa diungkap dengan kata-kata ataupun huruf. Ia hanya bisa dirasakan melalui isik, cinta ilahi yang melampaui rasionalitas dan formalisme. Wallahu alam. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaannya yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi wasilah terbukanya mata hati, meluasnya pemahaman ruhani, dan semakin dekatnya kita kepada cahaya hakikat. Jangan pernah lelah meniti jalan marifat, karena setiap langkah di jalannya adalah anugerah. Sampai berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.